Shalom, shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan buat saya untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Dan saya terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang walaupun pagi ini tidak bisa hadir bersama kita, beliau ada pelayanan di luar kota, dan biarlah sukacita kita terus senantiasa di dalam Kristus. Ada Bapak Gembala maupun tidak ada Bapak Gembala, tapi ada Gembala yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus berserta kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama supaya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini semakin hari bukan semakin baik. Hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Dan kehidupan kerohanian orang percaya pun semakin hari semakin merosot. Bukan semakin baik tapi semakin hari semakin jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan taruhkan di dalam hati saya. 1 bulan yang lalu ketika Bapak Gembala berdaulat untuk saya, menyatakan untuk saya memberitakan firman Tuhan, Tuhan taruhkan sesuatu. Dan saya bilang pada Tuhan, Tuhan bukankah ini sudah diberitakan oleh hamba-hambamu? Dan seringkali di tempat ini juga sering diberitakan oleh hamba Tuhan. Namun kita tidak, saudara, istilahnya firman Tuhan selalu progres. Artinya kalau Tuhan taruhkan di dalam hati hamba Tuhan, itu Tuhan ingin berbicara secara spesifik buat saudara dan saya. Dan saya bergumul untuk itu, Tuhan tolong saya. Karena firman ini adalah firman yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan untuk setiap umat Tuhan. Orang percaya melakukannya. Tidak mudah saudara, tidak mudah saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat degradasi rasa hormat kepada Tuhan itu semakin hari semakin parah saudara. Dulu waktu saya kecil, sampai saya bertumbuh sampai remaja dan pemuda, saya masih ingat kalau datang ke gereja itu, orang tua kami, nenek kami, kalau datang itu misalnya jam 8 itu ibadah, setengah 8 mereka sudah ada di gereja. Mereka berlutut di hadapan Tuhan, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Hidup mereka ketika mereka mau datang ke gereja, tujuannya sudah pasti. Tidak ada motivasi yang lain selain mencari Tuhan. Mereka datang berlutut, memuji dan menyembah Tuhan sampai waktunya WL, memimpin pujian jam 8 tepat, mereka bangun dan mereka memuji bersama-sama. Tapi hari-hari ini saya lihat itu sudah menjadi hal yang langka. Bahkan saya lihat anak-anak Tuhan dengan pedenya datang ke gereja dengan terlambat pun masih enjoy saja. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu saudara. Sebenarnya berat hati saya untuk mengatakan ini. Tapi ini firman Tuhan yang harus saya beritakan. Kalau saudara ingin bertemu dengan relasi saudara, partner bisnis saudara, janjian jam 8, saudara akan datang jam berapa? Jam 8, saudara tidak akan menjadi partner yang baik. Saudara akan ditinggalkan rekan bisnis saudara. Saudara janjian dengan pejabat jam 8 misalnya. Saudara akan datang jam 8, pasti saudara akan datang lebih awal. Jangan sampai orang yang janjian dengan kita itu menunggu kita. Tetapi anehnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita menggampangkan, nanti sajalah. Jam 8 kurang 5 menit masih santai-santai di rumah, masih ngopi, masih membuat ini itu. Jam 8 kurang 1 menit baru berangkat. Sampai di sini pujian penyembahan selesai, dengar firman Tuhan, nanti langsung belum ada doa berkat sudah pulang. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Mungkin di tempat ini tidak ada saudara. Di tempat-tempat lain saya sering melihat seperti itu. Belum lagi di dalam gereja. Begitu masuk di dalam gereja bukan memuji menyembah Tuhan. Lihat dulu WA-nya, lihat dulu HP-nya. Siapa ini yang WA saya, siapa ini yang SMS saya. Belum lagi nanti firman Tuhan diberitakan hamba Tuhan. Di belakang kasak kusuk bercerita sendiri. Saudara, saya mau kasih tahu, attitude kita sudah tidak ada kalau begitu. Kalau orang tua kita dulu, kalau kita diajak bicara sama orang tua saja, lalu kita itu ngomong ke orang lain, itu kita dimarah saudara.
Sementara orang tua lagi ngomong dengan kita, kita main HP, itu dimarah saudara. Sementara ini Allah sang pencipta kita sedang memberitakan firman melalui hambanya. Kita dengan PD-nya WA-an, SMS-an. Tuhan, inilah yang menjadi isi hati Tuhan yang pagi hari ini yang harus saya sampaikan. Kebenaran firman Tuhan memang pahit saudara. Tapi itulah yang menyehatkan buat saudara dan saya. Amin. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan membahas tentang milikilah roh takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuanmu engkau datang ke gereja untuk apa? Motivasimu datang ke gereja untuk apa? Kalau motivasi saudara datang ke gereja untuk ketemu dengan relasi, lebih baik jangan di gereja. Kalau tujuanmu di gereja hanya mencari berkat Tuhan, jangan di gereja. Di Gunung Kawi masih banyak saudara. Di tempat-tempat lain masih banyak. Tetapi kalau engkau tujuanmu datang ke gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberi hormat kepada Tuhan, mari datanglah ke gereja dengan sepenuh hati, dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Karena ini perintah Tuhan yang utama saudara dalam kehidupan kita. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kata takut akan Tuhan itu ratusan kali. Dan itu terus didengungkan baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Artinya itu sangat-sangat penting bagi orang percaya. Supaya kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Sementara kita datang kepada pejabat saja, woi dengan pakaian rapi, dengan harum yang luar biasa. Kita datang masuk di ruangannya dengan sopan. Janjian jam 8 kita tidak mau terlambat, kita datang lebih awal. Dengan penguasa di dunia saja kita bisa memberi hormat. Tetapi kenapa dengan yang maha kuasa, yang memiliki kehidupan saudara dan saya, kita terkadang tidak ada rasa hormat sama sekali. Saudara, kita akan baca di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Inilah kebenaran firman Tuhan. Inilah yang terutama dan yang pertama bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Perintah Tuhan. Untuk supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12, begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya ulangi lagi. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Coba saudara bandingkan ayat ini dengan takut akan Tuhan di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Coba saudara. Tidak dalam slide, saya kemarin lupa untuk kasih tahu sama petugas. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, seringkali kita datang kepada Tuhan itu hanya formalitas. Hanya karena liturgi gereja, aturan gereja. Hanya karena kita orang percaya maka kita datang ke gereja. Tetapi tidak ada yang esensi dalam hidup kita. Yang utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu kadang-kadang kita datang ke gereja, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Kita akan lihat apa pengertian takut akan Tuhan menurut Alkitab. Di dalam Alkitab, kata takut akan Tuhan itu di dalam bahasa Ibrani memakai kata yirah dan pakat. Dalam kata Yunani memakai kata phobos. Makna takut di sini adalah kepatuhan, ketaatan pada Tuhan, takut yang kudus, yang positif, yang membangun iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi saudara,
Ketakutan yang Tuhan maksud di sini bukan ketakutan yang negatif. Ketika saudara lihat hantu, kata, oh takut saya, lalu saudara sembunyi lalu lari. Bukan itu yang dimaksud dalam hal ini. Kata takut akan Tuhan ini adalah kata takut yang penuh dengan ketaatan dan kepatuhan. Tujuannya supaya saudara menumbuhkan rasa iman percaya saudara kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, saudara ini adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Hidup kita adalah penyembah Tuhan. Bukan waktu hanya di gereja saudara. Tetapi di saat dimanapun. Anything, anywhere, anytime. Hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi jangan salah saudara. Pujian penyembahan saudara bukan waktu saudara ada di dalam gereja. Tapi begitu saudara keluar dari tempat ini. Saudara adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dengan sikap saudara, dengan tabiat saudara, dengan kehidupan saudara, dengan karakter saudara yang saudara miliki. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Artinya apa? Ketika kita keluar dari tempat ini, apapun yang kita lakukan, kita ini sedang mengasihi Tuhan. Melalui kehidupan kita, kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara datang ke tempat ini, saudara harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Begitu masuk dalam pelataran Tuhan, siapkan hati saudara. Saudara dan saya ini adalah tubuh kita ini saudara, adalah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak meminta apapun dalam hidup kita, hanya takut akan Tuhan. Ini perintah yang pertama saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Namun apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan? Selama ini saudara mengabaikan itu. Selama ini saudara yang penting datang ke gereja. Beribadah ke gereja. Datang pun pilih-pilih. Kalau hamba Tuhan datang dari luar kota, datang ke gereja. Tapi kalau hamba Tuhan datang dari kampung, siapa yang khotbah besok? Oh hamba Tuhan yang dari kampung baru perintisan. Nanti saja. Saudara pilih. Saudara pikir ibadah untuk manusia kah? Ibadah kita untuk Tuhan. Tujuan kita datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan rasa hormat. Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya. Di mana Tuhan adalah Tuhan yang kasih, dan dia juga adalah Tuhan yang adil. Yang oleh karena tabiatnya itu membuat dia membenci dan menghukum dosa. Takut akan Tuhan akan menjadikan kita benci dengan dosa. Itu secara otomatis saudara. Maka saudara bisa membandingkan hidup saudara dengan firman Tuhan ini. Saudara sudah memiliki roh takut akan Tuhan atau belum? Ketika saudara masih mencintai dosa dalam hidupmu, saya mau katakan dan pastikan, saudara belum memiliki roh takut akan Tuhan. Kalau hidup saudara masih dikuasai oleh kedaginganmu, maka saya pastikan saudara belum memiliki roh takut akan Tuhan. Dan perintah Tuhan yang utama ini saudara sudah abaikan. Orang yang takut akan Tuhan dengan sendirinya dia akan benci dengan dosa saudara. Hidupnya akan fokus kepada Kristus. Tujuan hidupnya hanya untuk kemuliaan Kristus. Memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang tinggi. Ibadah itu ketika kita datang kepada Tuhan dengan pujian dan menyembah Tuhan. Dengan rasa yang penuh hormat, kagum akan Tuhan. Maka ada pujian katakan, hormat dan kagum. Aku kagum, hormat akan engkau. Itu bukan hanya lip sync saudara. Bukan sekedar kita memuji dengan mulut, tapi dengan segenap hati kita. Kita menghormati Tuhan Allah yang penuh kasih itu. Tapi dia juga adalah Allah yang adil. Bukti kasih Kristus, bukti kasih Tuhan kepada kita adalah ketika Tuhan utus anaknya datang ke dunia untuk tebus dosa saudara dan saya. Itu bukti kasih saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu benar saudara. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil.
dia juga yang akan membawa kita kepada pengadilannya menurut apa yang kita perbuat. Keadilan Tuhan sudah dibuktikan melalui siapa? Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Untuk sebab itu saudara, ketika saudara sudah memiliki roh takut akan Tuhan dari rumah, seharusnya sudah mempersiapkan hidup saudara. Persembahan yang terbaik untuk Tuhan itu bukan materi saudara. Tapi persembahan yang terbaik untuk Tuhan adalah roh, jiwa, dan tubuh saudara. Saudara bawa kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa saudara? Hidup kudus, hidup benar menurut firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, kita sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Maka ketika saudara bawa korban itu di hadapan Tuhan, korban itu akan menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau kasih tahu, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen, dari rumah penuh dengan masalah, datang ke gereja, tujuannya untuk menyelesaikan masalahnya. Siapa tahu Tuhan mau tolong dia, melepaskan dia dari masalah. Tapi anehnya, begitu pulang dari gereja, masalah malah bertubi-tubi. Why? Pertanyaannya. Kenapa? Apakah Tuhan kurang kuasa untuk menolong saudara? Kata firman Tuhan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong saudara. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan apa? Dosamu. Ini firman Tuhan saudara. Ini fakta kebenaran firman Tuhan. Maka ketika saudara datang dengan penuh dengan masalah, datang ke gereja, pulang masih sama atau malah lebih parah lagi, perlu dipertanyakan. Apakah saudara sudah memiliki roh takut akan Tuhan? Hormat kepada Tuhan. Tujuan datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, memberi persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Adalah tubuhmu, hidupmu, roh jiwamu. Ketika itu sudah menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara gak usah minta. Apapun yang menjadi persoalan hidupmu, Tuhan pasti akan selesaikan. Ini janji firman Tuhan saudara, bukan janji saya. Kita akan lihat ayatnya saudara. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya. Di mana Tuhan adalah Tuhan yang kasih dan dia juga adalah Tuhan yang adil. Yang oleh karena tabiatnya itu membuat dia membenci dan menghukum dosa. Takut akan Tuhan akan menjadikan kita benci dosa. Takut akan Tuhan adalah sikap rendah hati dan penuh hormat, takjub, kagum, dan taat kepada Tuhan. Sebab dia maha kudus, adil dan benar dan penuh dengan kasih. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Kita akan baca sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, harus memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Ketika kita mengenal Tuhan, makanya saya katakan sekali lagi, orang percaya dia tidak akan memiliki rasa takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah. Kalau orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya tabiat dan karakter. Allah yang kasih tapi juga adalah Allah yang adil. Begitu kita tahu bahwa Tuhan adalah sang pencipta, khalik langit dan bumi, penguasa alam semesta. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi dia adalah Allah yang adil. Maka kita tidak akan pernah main-main dengan Tuhan saudara. Keadilan Tuhan itu benar adanya. Saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mulai hari ini, di tempat ini, kita tidak melihat siapa kanan kiri saudara, istri anak saudara. Kita memiliki mulai dari diri sendiri. Munculkan roh takut akan Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini, ketika saudara memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar, maka saudara akan memiliki roh takut akan Tuhan. Ketika saudara memiliki roh takut akan Tuhan, saudara akan menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Roh takut akan Tuhan itu adalah akar dari iman. Maka saya bilang saudara, banyak orang Kristen tapi tidak dalam pengertian percaya atau beriman kepada Kristus. Kenapa?
Karena akarnya enggak ada. Waktu dia dicangkok ada akarnya, tapi waktu ditanam akarnya kering. Begitu akar kering apa yang terjadi saudara? Tanaman bisa hidup? Tidak bisa, pasti mati. Sama halnya, orang percaya juga begitu. Ketika tidak ada pengenalan akan Allah yang benar, maka dia tidak akan ada namanya rasa takut akan Tuhan. Dan ketika tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka yang terjadi iman saudara menjadi kering. Itu pasti. Dan saudara akan terus mempertanyakan keilahian Kristus, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Eksistensi Tuhan di mana saat ini? Kok aku dibiarkan sendiri? Itu yang sering terjadi bagi orang percaya. Dikatakan dia sudah percaya Yesus, dikatakan dia sudah menjadi anak Tuhan dari kecil. Tetapi begitu ada masalah dia masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran. Kenapa seperti itu? Karena imannya kerdil, bahkan dikatakan imannya mati. Kenapa imannya mati? Karena dalam hidupnya tidak ada roh takut akan Tuhan. Contoh roh takut akan Tuhan itu di mana saudara? Kalau kita lihat ada perumpamaan tentang pemungut cukai dan seorang Farisi. Kita akan lihat saudara, Lukas 18 ayat 9 dan 14. Ini adalah keteladanan yang luar biasa. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, begini bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Contoh keteladanan dalam firman Tuhan dikatakan, ada 2 orang perumpamaan ini. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Saudara tahu pemungut cukai? Pemungut cukai ini di kalangan orang Yahudi, ini adalah suatu pekerjaan yang sangat hina saudara. Dalam pengertian sangat berdosa. Penuh dengan koruptor di sana. Dipandang sebelah mata. Sedangkan seorang Farisi ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia ahli Taurat, ahli kitab. Tetapi dalam hidupnya, terkadang kita akan seperti orang Farisi. Yang suka menghakimi orang lain, tetapi dia tidak bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Begitu sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Kita datang dengan tangan, dengan melangkah, mendongak ke atas. Lalu kita mengatakan, Tuhan aku tidak sama dengan mereka. Mereka itu adalah orang-orang berdosa. Saya ini adalah orang yang suci. Hidup saya penuh dengan penyembahan Tuhan. Lalu kita meremehkan orang-orang di sekitar kita. Kamu ini apa? Terkadang kita tanpa kita sadari seperti itu. Begitu masuk gereja kita lihat orang di samping kanan kiri, di muka belakang kita. Itu orang berdosa, saya tahu kehidupannya. Dia gak layak. Tapi saudara tahu, yang dibenarkan oleh Tuhan siapa? Pemungut cukai, orang berdosa. Karena dia datang dengan penuh kerendahan hati. Saudara, maaf saudara, saya bukan meneladani hal yang baik. Kenapa saya selalu duduk di belakang? Saya tidak menginginkan saudara untuk ikut saya untuk duduk belakang. Setiap saya ibadah dimanapun tempat, saya akan cari tempat paling belakang. Kenapa saudara? Ini saya sendiri saudara. Karena saya sering merespon Tuhan. Ketika saya dengar firman Tuhan dan itu mengena di hati saya mencucurkan air mata saya. Kalau saya duduk di depan saya malu saudara. Dilihat kanan kiri. Kalau di belakang saya bisa mengekspresikan hati saya. Itu yang pertama. Walaupun ada memang hal lain seperti saya punya anak kecil dan sebagainya. Tapi yang kedua, di belakang saya bisa mengatakan, Tuhan, aku datang penuh dengan dosa. Hidupku tidak layak seperti mereka. Satu gereja ini orang yang penuh dengan kebenaran. Tetapi saya ini orang yang penuh dengan dosa. Itu yang saya selalu katakan di hadapan Tuhan. Karena saya tahu saudara.
Kehidupan kita tanpa kita sadari kadang-kadang kita melukai orang lain. Kadang-kadang kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Maka ketika kita menghadap Tuhan, ketika saya menghadap Tuhan, saya selalu katakan, Tuhan ampuni saya, layakkan saya Tuhan. Tuhan Yesus layakkan saya. Untuk saya bisa menghadap Tuhan. Ini menjadi kerinduan saya terus senantiasa saudara. Supaya saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Ini menjadi hal yang saya selalu lakukan. Maka kalau saudara lihat, dan saya punya saudara ini, Mas David yang suka main keyboard di sini. Waktu saya di Kupang pun saya saudara, kalau ibadah, saya pasti cari tempat paling sudut, paling belakang. Dan di belakang itulah ketika memuji Tuhan saya bisa mengekspresikan hati saya. Saya mencucurkan air mata saya menangis di hadapan Tuhan. Karena saya merasa orang yang tidak layak. Kalau saya masih bisa berada di dalam gereja, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang masih memberikan kesempatan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan karena apa yang saya punya, bukan karena apa yang saya bisa, bukan karena kepintaran saya. Di Kupang pun gembala kami, dengan kami berdua, ingat hafal betul saudara. Kalau kami tidak ada salah satu misalnya saya nggak ada, beliau selalu tanya, mana Pak David? Kalau Pak David datang ke gereja, mana Pak Yusuf? Bukan orang yang cari popularitas, tetapi karena Tuhan selalu memperkenalkan dengan orang-orang yang mengasihi kita. Tapi saya selalu mencari tempat paling belakang, bukan saya ini apa saudara. Dalam kata lain, minder bukan. Tetapi saya lebih merespon firman Tuhan, Tuhan saya sadar diri. Kadang-kadang kita berasumsi orang yang di depan itu adalah orang-orang yang terhormat. Dan itu yang saya tempatkan buat saya. Dan itulah doanya Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus semakin di depan, biarlah aku semakin di belakang. Nama Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Aku semakin di bawah. Itu yang Tuhan mau saudara. Ketika kau datang kepada Tuhan, adakah memiliki hati yang seperti itu? Ataukah saudara melihat orang lain dan saudara mulai menjas, aku tahu dia. Aku tahu kehidupannya. Aku tahu latar belakangnya. Oh saudara. Saudara sudah seperti orang Farisi. Penuh dengan kemunafikan. Tuhan tidak berkenan saudara. Kita tadi sudah baca ayat di dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan. Ketika kita datang hanya memuji melalui mulut kita. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Itu adalah orang-orang yang munafik. Yang tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Next saudara kita akan belajar. Kenapa kita harus takut akan Tuhan. Kenapa kita harus memiliki roh takut akan Tuhan. Yang pertama, karena rasa takut atau roh takut akan Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13 begini bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya mau kasih tahu, yang namanya kewajiban itu harus atau tidak harus saudara? Harus. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan berdosa enggak? Berdosa saudara. Ini kewajiban masalahnya. Namanya kewajiban kalau saudara dikasih tanggung jawab, kewajiban. Kalau saudara tidak melakukan, kira-kira saudara dapat sanksi enggak? Dapat sanksi, dapat tegur. Berbeda ini dalam bahasa saudara sepupu kita. Mereka ada namanya wajib dan sunnah. Kalau sunnah itu kita lakukan dapat pahala, kalau enggak kita lakukan ya enggak apa-apa. Tapi kalau wajib itu kalau kita enggak lakukan kita dapat dosa, pelanggaran, dihukum. Tapi kalau kita lakukan kita mendapat pahala. Nah, kata wajib itu harus saudara. Ini kata firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Makanya saya katakan tadi sekali lagi, saya tegaskan. Perintah Tuhan yang pertama dan yang terutama adalah takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan bukan saudara takut langsung gemetar, langsung pergi, lalu saudara tidak mau dekat dengan Tuhan, bukan itu. Tetapi takut akan Tuhan secara positif, ialah membangkitkan rasa tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang perkasa, Allah yang maha kudus. Maka kita akan datang dengan rasa hormat, tunduk kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan mau. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan yang pertama dan utama adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi, kalau saudara mengatakan, Tuhan Yesus aku mengasihimu. Kau berteriak 1000 kali, tapi kau tidak melakukan firman Tuhan. Saya mau katakan, engkau belum mengasihi Tuhan Allahmu. Engkau belum mengasihi Yesus Tuhanmu. Bukti kasih kita adalah melakukan semua perintah Tuhan. Nah, pagi hari ini sebenarnya saudara pergumulan hidup saya. Saya setiap kali membawa firman Tuhan, kenapa? Kadang-kadang saya protes, Tuhan kenapa ini keras Tuhan? Kenapa ini keras? Minggu lalu kita dengar hamba Tuhan dari Jakarta katakan, kita harus jadi dewasa. Iya benar, tapi kadang-kadang secara pribadi, secara manusia saudara, saya takut dalam tanda petik. Jangan-jangan nanti mereka jemaat ini tidak suka lagi dengan saya. Secara daging saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan tetap harus saya sampaikan. Saudara suka tidak suka dengan saya, firman Tuhan tetap harus saya sampaikan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menyelamatkan saudara. Membawa hidup saudara benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah yang pertama dan utama adalah takut akan Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan. Saudara, kalau saya masih ingat oma-oma saya, opa saya dulu kalau datang ke gereja. Berlutut, memuji, menyembah Tuhan. Mereka datang pagi dan jalan kaki saudara. Belum ada transportasi seperti sekarang ini. Begitu banyak alasan sebenarnya untuk mengatakan saya boleh terlambat karena tidak ada transportasi. Saya jalan kaki, rumah saya jauh. Tapi mereka berantusias datang ke gereja. Antusias untuk mencari Tuhan. Karena mereka tahu hidup mereka itu karena ada yang mengadakan. Yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan kalau mereka boleh hidup itu karena anugerah. Makanya mereka datang jauh-jauh, mereka jalan kaki berkilo-kilo. Saya tinggal di pastori itu cukup lama saudara. Maka saya bilang, saya ini mengenal dominasi yang banyak. Saya terlahir, dibaptis di GBDI. Dewasa, dan mulai pelayanan pertama, saya ada di GPPS. Kalau saudara tahu GPPS, Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Om saya gembala di sana. Saya tinggal di pastori. Saya diajar di sana bagaimana cara melayani Tuhan. Bagaimana saya harus ngepel gereja yang besar, pakai kaki, pakai dengkul, pakai lutut saudara. Nggak boleh pakai, katanya membutuhkan karakter dan sebagainya. Tapi satu hal yang masih saya ingat. Di pojok gereja itu selalu ada tikar kecil dan banyak sekali. Saya waktu itu tanya sama om saya, om untuk apa ini? Kamu akan lihat sendiri. Betul saudara. Begitu hari Minggu saya melihat. Ada oma-oma, opa, encing. Mereka datang pagi-pagi dari rumah yang sangat jauh. Mereka jalan kaki. Mereka buka tikarnya. Mereka berlutut. Dan kursinya bukan seperti kursi ini saudara. Terlalu nyaman buat saudara. Ya, kursi ini nyaman saudara. Begitu datang gereja, karena kecapean, ada AC, ngantuk. Tapi kursi zaman dulu adalah kursi seperti yang di belakang sana. Kayu saudara. Kalau kelamaan kita duduk, pantat jadi panas. Mereka datang dan berlutut di hadapan Tuhan. Kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Kami memuji dan menyembah Engkau. Ini loh rasa takut akan Tuhan. Datang dengan penuh dengan hormat kepada Tuhan. Kita akan lanjut. Kenapa kita harus memiliki roh takut akan Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Mata Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Kalau guru sekolah minggu masih ingat ada lagu anak-anak sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itu hei kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ini lagu sekolah minggu saudara. Waktu saya kecil diajarkan seperti ini. Roh takut akan Tuhan. Tapi karena dewasa, kita pergaulan yang salah. Roh takut akan Tuhan menjadi luntur, hilang saudara. Makanya gak heran saudara. Banyak anak-anak Tuhan terhilang dari gereja. Imannya menjadi hilang dari Tuhan. Karena mereka sudah tidak lagi memiliki roh takut akan Tuhan. Hidup mereka dalam pergaulan yang salah. Kita lihat ayatnya sudah dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat yang ketiga.
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, saya mau kasih tahu, CCTV yang terbaik, teknologi yang terbaik adalah mata Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh CCTV ini, saudara. Di sini ada CCTV, saudara. Di gedung gereja ini, di luar gedung gereja ada CCTV. Saudara kalau mau lihat sesuatu yang lucu, saudara. Pernah lihat TikTok, saudara ya? Ada akun-akun tertentu, ada pencuri masuk di minimarket, mereka mencuri barang, saudara. Mencuri banyak sekali. Tapi begitu mereka mencuri, mereka tengok begini ada CCTV, bilang, maaf ya. Dia lebih takut pada CCTV, saudara. Bukan takut kepada Tuhan. Akhirnya dikembalikan semua barang-barangnya. Saya pikir ini orang ini aneh. Dia tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, tapi dia memiliki rasa takut kepada CCTV. Saudara, saya pernah pelayanan di GBI 2004 sampai 2008. Saya tinggal di Pastori karena gembala saya adalah notaris. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya dekat dengan jemaat. Karena gembala saya tidak tinggal di sekitar jemaat. Sekali waktu gembala saya khotbah, saudara, tentang bait Tuhan. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Maka oleh sebab itu jangan kau cemari dengan hal-hal yang buruk. Salah satunya disebut tentang rokok, saudara. Nah suatu ketika, ini khotbah sudah selesai. Ibu gembala ini kalau datang ekspansi, istilahnya nengok saya, itu tanpa pemberitahuan. Kalau di Jawa nama saya Aritona, dipanggilnya Ari gitu. Dia datang, kalau biasanya kan telepon Ari di mana gitu. Dia datang sekali waktu tanpa pemberitahuan. Nah saya kaget, saudara. Saya keluar dari kamar, saya keluar dari pastori, ketemu di gereja. Saya bilang, ada apa tante? Nah tante ini cerita, Ari sebelum saya masuk gereja tadi ini, ada cerita lucu. Apa tante? Saya ketemu namanya Bapak, ini majelis, saudara, majelis gereja. Dia ketemu dengan saya ketika dia ngobrol dengan temannya. Lagi hisap rokok, saudara, hisap rokok. Membelakangi gembala. Gembala datang di belakang dia nggak tahu. Begitu gembala sapa dia kaget, rokoknya dimasukkan dalam kantong, saudara. Lalu sambil begini, ada apa tante, kok tumben-tumbennya. Tanpa sadar, ini lobang, saudara, karena kan rokok masih nyala, ini panas dia. Sambil begini, tante kenapa datang tidak kasih tahu? Tante ada apa kesini? Tante sudah sambil gini-gini, saudara, ketawa-ketawa. Tante ini cerita ke saya. Nah itulah Ari, orang kalau tidak takut sama Tuhan, dia hanya takut kepada apa? Hamba Tuhan. Nah banyak dari kita kan begitu, saudara. Sampai dia korban celana, sampai dia korbankan dia punya paha, hangus, saudara. Karena apa? Karena dia tidak memiliki roh takut akan Tuhan, dia hanya takut kepada manusia. Seringkali kan ini seperti itu, saudara. Kita hanya takut kepada hamba Tuhan. Ketika Tuhan bicara melalui hamba Tuhan, khotbah di mimbar gereja seperti ini, woi, ini hamba Tuhan yang diurapi. Begitu ada hamba Tuhan di situ, dia melakukan firman Tuhan, seolah-olah. Tapi begitu tidak ada hamba Tuhan, dia melakukan hal yang aneh. Roh takut akan Tuhan akan berdampak sangat besar dalam kehidupan kita, saudara. Baik di dalam lingkungan kita, bersosialisasi, di tempat kita bekerja, dimanapun saja. Saudara, roh takut akan Tuhan sangat penting, akan membimbing saudara. Kenapa, saudara? Ketika saudara memiliki roh takut akan Tuhan, saudara tidak akan aneh-aneh dalam hidup saudara. Aneh-aneh dalam hal ini apa, saudara? Ketika saudara jadi karyawan, saudara tidak akan bohong, curi. Saudara ketika jadi seorang suami, seorang istri, dipastikan saudara tidak akan menyeleweng. Karena tanpa saudara berpikir bahwa Allah itu melihat, saudara akan pasti aneh-aneh, saudara. Kenapa sering terjadi? Maaf, ada perselingkuhan dalam hidup rumah tangga. Bukan semata-mata karena konflik keluarga, tapi dalam dirinya tidak ada roh takut akan Tuhan. Dia berpikir, istri saya nggak lihat, suami saya nggak lihat kok. Saya bisa bebas berbuat apapun. Kenapa banyak koruptor di negeri ini? Karena mereka berpikir atasan saya tidak tahu, KPK tidak tahu. Mereka lupa bahwa ada yang maha tahu sedang mengawasi hidupnya. Ini saudara, roh takut akan Tuhan penting. Makanya ini adalah perintah Tuhan yang pertama dan utama. Roh takut akan Tuhan akan menuntun saudara dalam hidup kekudusan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Sangat penting, saudara.
Ini cerita lucu saudara sebelum kita akhiri khotbahnya. Karena pagi itu khotbahnya nggak bisa lama-lama saudara. Ada bapak-bapak lagi ngumpul-kumpul. Lalu bapak-bapak ini baca cerita saudara. Satu dengan yang lain. Yang bapak pertama katakan, wih saya punya istri jago, hebat dia, pintar dia. Kalau masak itu, sedap. Tidak ada yang lawan dia punya masakan. Wah yang lain kagum, wih hebat kau punya istri. Bapak yang kedua bilang, lebih hebat lagi saya punya istri. Dia kalau cuci ini, bersihnya. Dia cuci itu pokoknya 1 jam 1 baju. Sampai mau sobek semua. Wih semuanya, wih hebat kau punya istri. Bapak yang satunya lagi bilang, wih kalau saya punya istri lebih jago lagi. Dia hebat dia. Dia bilang, istri saya ini pintar cari uang. Wih semua hebat kau punya istri lebih hebat. Pintar cari uang dia bilang. Iya dia pintar, bisa membantu perekonomian kamu katanya. Teman-teman bilang begitu. Tapi bapak ini bilang begini, iya. Dia ini pintar sekali cari uang saya. Saya taruh di kaos kaki pun dia tahu. Saya taruh uang saya di bawah bantal dia tahu. Saya taruh di bawah jok pun dia tahu. Mau saya taruh uang saya dimanapun dia tahu. Dia pintar cari uang saya. Lalu bapak, iya. Saudara, ini pengalaman saya pribadi. Jadi kadang-kadang dulu saya ini waktu saya masih kerja sekuler. Kadang saya tidak jujur sama istri. Gaji berapa yang saya kasih berapa. Karena ada sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk pakai uang itu. Nah kadang-kadang kita terjadi seperti itu saudara. Kita sering menipu istri kita. Bukankah kata firman Tuhan, kita ini 2 menjadi 1. Tapi kita sering menipu. Kita tanpa sadar kita suka bohong. Nah, orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan seperti ini saudara. Maka sangat-sangat dipastikan kalau orang memiliki roh takut akan Tuhan di dalam hidupnya, saya jamin dalam hidupnya, dia tidak akan pernah berani berbuat dosa. Dia tidak akan pernah berani berbuat dosa. Karena ketika dia akan berbuat dosa, dia ingat Tuhan ada di tempat ini. Tuhan melihat saya. Ketika dia tidak mau menjadi orang yang baik, diajak oleh teman-temannya menjadi orang yang jahat. Dia akan katakan maaf. Tapi kalau orang tidak memiliki roh takut akan Tuhan, dia akan kompromi dengan dosa. Baiklah, atasan kita tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Mari kita kerjakan. Oleh sebab itu sangat penting roh takut akan Tuhan saudara. Next saudara, karena yang waktunya begitu singkat tidak semua kita bahas. Mazmur 139 ayat 1-4. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Inilah orang yang memiliki takut akan Tuhan. Daud, sekalipun dia seorang raja saudara, di dalam hidupnya memiliki roh takut akan Tuhan. Dia pernah jatuh? Pernah. Tetapi ketika dia menulis kitab ini, dia sudah bertobat saudara. Makanya dia bisa katakan, ketika kita memiliki roh takut akan Tuhan, kita akan dijauhkan dari dosa. Kita akan dijauhkan dari setiap kejahatan. Karena Tuhan tahu pada saat saudara duduk di tempat ini, pikiran saudara di mana Tuhan tahu. Saudara bisa tipu saya, saudara bisa tipu saudara saya, saudara tipu orang lain, saudara tipu semua orang. Tapi Tuhan saudara tidak bisa tipu. Maka dikatakan orang datang, umat ini datang beribadah kepadaku. Hanya mulutnya saja memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari aku. Tuhan tahu. Oleh sebab itu kalau saudara datang hanya sekedar datang duduk di gereja ini. Saya mau katakan sia-sia saudara. Engkau pulang tidak akan mendapatkan berkat apapun. Tapi kalau engkau datang dengan memiliki roh takut akan Tuhan, engkau datang memuji dan menyembah Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka dipastikan hidup saudara. Pulang dari tempat ini, ketika engkau banyak masalahmu, maka Tuhan akan beri solusi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang sulit untuk dilakukan saudara. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selama engkau minta pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk engkau melakukan firman Tuhan.
Next, apa ganjaran dan akibat takut akan Tuhan? Nah ini yang dicari oleh semua orang saudara. Akibat dari takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur pasal 111 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kalau saudara ingin anak-anak saudara memiliki kepintaran, kepandaian, hikmat yang luar biasa, dimulai dari Bapak Ibu saudara, menjadi teladan, takut akan Tuhan. Maka itu akan menular kepada anak-anak saudara. Ketika anak-anak saudara memiliki takut akan Tuhan, maka dia dipastikan akan menjadi anak-anak yang pintar. Penuh dengan pengetahuan, penuh dengan hikmat Tuhan. Next. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ini bukti bahwa orang yang takut akan Tuhan pasti akan berakal budi. Orang yang takut akan Tuhan pasti penuh hikmat. Yang terakhir saudara, firman Tuhan katakan kita akan mendapatkan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Apa akibat dari kita takut akan Tuhan? Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukankah ini yang dicari semua orang? Siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau kaya? Saya mau kaya saudara. Kita kerja banting tulang, pagi sampai tengah malam. Cari apa saudara? Cari cuan, cari uang. Untuk apa? Untuk kaya. Enggak salah saudara, enggak salah. Kehormatan. Salah satu kebutuhan manusia ada apa saudara? Ingin kedudukan, dipuji. Sebuah kehormatan. Nah, orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan mendapat kehormatan. Kenapa? Hidupnya benar. Dia pasti akan baik dengan semua orang. Dan semua orang akan mengaguminya. Dan semua orang akan katakan, orang itu baik loh. Dan dia akan menaruh hormat kepada orang tersebut. Yang ketiga adalah kehidupan. Kehidupan ini berbicara tentang kehidupan yang saat ini. Dan kehidupan yang akan datang setelah kematian. Yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Ini janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10. Dikatakan di sana. Ini firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ambil janji ini saudara hari ini. Kalau saudara mau diberkati. Komitmen hari ini kepada Tuhan. Aku memiliki roh takut akan Tuhan. Supaya hidup saudara mendapatkan berkat ini. Kesimpulannya, jadi takut akan Tuhan adalah hal pertama yang paling utama yang Allah minta dari umatnya. Dan hal itu akan memungkinkan kita untuk melayani dia sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebagai wujud kasih dan penyembahan kita kepada Allah. Hal yang pertama dan utama dalam hidup adalah takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik dan WL singer maju ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini. Koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki roh takut akan Tuhan dalam hidup ini? Saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam benak saudara, dalam pikiran saudara, dalam hati saudara. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi problem saudara saat ini. Engkau datang dari rumah membawa beban yang berat, saya tidak tahu. Tapi Allah yang sumber kehidupan kita, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Maka dia akan melepaskanmu dari segala masalah hidupmu. Ketika engkau memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Tuhan akan menolong hidupmu. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Ku kagum dan hormat akan engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
ajar ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatku tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Ku kagum dan hormat akan Engkau. Haleluya. Mulia dan berkuasa. Oh, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Hormat